Halo semuanya, dan selamat datang. Seneng banget rasanya bisa bareng Anda hari ini. Coba jujur, pernah nggak sih Anda duduk natap layar laptop kosong, ngerasa ciut duluan sama yang namanya nulis jurnal ilmiah? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal ubah proses publikasi akademik yang tadinya kerasa kayak monster menakutkan jadi sesuatu yang masuk akal, bisa dicapai, dan percaya deh, bakal ngasih kepuasan yang luar biasa buat Anda. Nah, coba kita pikirin pertanyaan ini sejenak. Nyesek banget kan kalau tahu banyak karya riset yang brilliant, yang secara substansi tuh keren abis, tapi harus gugur di meja editor bahkan sebelum dibaca sama reviewer. Kok bisa? Alasannya simpel banget. Kesalahan-kesalahan sepele yang sebenarnya bisa banget dicegah. Mulai dari format yang berantakan sampai salah milih jurnal. Kita bakal bongkar semua jebakan ini biar naskah Anda nggak bernasib sama. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal lewatin 6 tahap krusial. Mulai dari ngebangun fondasi dasar, bikin cetak biru, menciptakan kesan pertama yang memikat, menyusun bukti kuat, menghindari ranjau pengajuan, sampai akhirnya menaklukkan bos terakhir. Yuk, langsung kita mulai. Bagian 1, fondasi dasar. Sama kayak perjalanan epik lainnya, kita butuh alasan yang kuat banget buat melangkah. Jujur aja ya, kadang nulis jurnal itu kerasa cuma kayak beban birokrasi atau sekedar syarat biar cepat lulus. Tapi, coba deh kita ubah mindset itu. Nulis artikel ilmiah tuh sebenarnya semacam booster roket buat karir Anda. Ini ngebikin CV Anda makin bersinar, ngebuka peluang beasiswa lebar-lebar, dan ngebawa nama Anda masuk ke database bergengsi kayak Sinta atau Scopus. Tapi yang paling penting dari itu semua, ini benar-benar melatih otak Anda buat mikir lebih tajam dan kritis ngelihat dunia. Terus gimana dong cara mulai ngebangun fondasinya dari nol? Gini, pertama-tama, jangan pilih topik yang terlalu ngawang atau luas. Pilih satu isu spesifik yang memang jadi masalah nyata. Kedua, pastikan ada yang namanya unsur kebaruan. Ibaratnya, apa sih menu baru yang Anda bawa ke meja diskusi? Ketiga, kumpulin referensi yang paling baru, idealnya sih 5-10 tahun terakhir aja, biar kerasa up to date. Dan yang paling esensial, rumuskan pertanyaan penelitian yang benar-benar spesifik dan bisa diukur. Pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas Anda dari awal sampai akhir. Bagian 2, cetak biru. Topik udah di tangan, sekarang kita perlu tahu gimana cara merakit strukturnya. Udah pernah denger IMRAT? Ini bukan cuma sekedar singkatan asal-asalan ya. IMRAT ini tuh bahasa universalnya dunia akademik. Dari sains murni, teknik, sampai ilmu sosial, semuanya pakai kerangka logika ini. Editor dan reviewer di seluruh belahan dunia mengekspektasikan alur ini. Jadi kalau Anda pakai IMRAT, Anda otomatis sudah ngomong pakai bahasa mereka. Nah, yang paling krusial adalah paham persis tugas dari masing-masing bagian. Pendahuluan itu buat ngejawab kenapa riset ini penting banget buat dilakuin. Metode ngasih tahu gimana cara Anda ngelakuinnya, sejelas mungkin sampai orang lain bisa ngulang riset itu. Terus, nah ini nih yang sering bikin orang kepleset, hasil dan pembahasan. Ingat baik-baik ya, hasil itu cuma data mentah, tanpa opini, murni fakta di lapangan. Tapi pembahasan, nah disinilah momen Anda buat bersinar. Di situ Anda harus ngejelasin apa sih sebenarnya makna dari data mentah tadi, dan kenapa itu penting buat dunia. Lanjut ke bagian 3, kesan pertama. Ibarat kencan pertama, Anda udah punya isi yang bagus, sekarang saatnya bikin editor jatuh cinta pada pandangan pertama. Abstrak itu benar-benar etalase dari riset Anda. Percaya atau enggak, banyak banget nasib artikel mau diterima atau ditolak tuh ditentuin cuma dari baca bagian ini doang. Makanya abstrak tuh harus padat ngerangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dengan sempurna. Buang jauh-jauh deh semua jargon yang ribet atau info yang muter-muter. Setiap kata yang Anda taruh di situ harus ada harganya. Oh, dan satu lagi, pastiin banget kata kuncinya pas biar riset Anda gampang dicari orang di mesin pencari. Intinya, wajah riset Anda ini harus tampil paripurna. Sekarang mari kita bedah bagian pendahuluan. Bayangin sebuah corong besar. Anda mulai dari lapisan 1 di paling atas, ngasih konteks global yang luas banget buat mancing perhatian pembaca. Terus mulai menyempit ke lapisan 2, di mana Anda bahas penelitian-penelitian orang lain sebelumnya, turun lagi ke lapisan 3, dan disinilah Anda dengan tegas nunjukin celah kosong yang belum pernah disentuh orang lain. Sampai akhirnya di ujung corong yang paling sempit, Anda taruh tujuan spesifik riset Anda. Rapi, elegan, dan pastinya sangat meyakinkan. Masuk ke bagian 4, bukti kuat. Argumen akademik sekeren apapun gak bakal ada artinya tanpa bukti yang disajikan dengan bersih dan rapi. Coba bayangin Anda lagi ngejelasin sebuah alur kerja atau siklus yang rumit. Daripada nulis paragraf raksasa yang bikin mata sepat,
Mending pakai diagram visual berkualitas tinggi yang langsung ngejelasin inti masalahnya. Otak kita tuh jauh lebih cepat nangkep visual loh. Ini nggak cuma bikin naskah Anda kelihatan super profesional, tapi juga nyelamatin pembaca dari yang namanya kelelahan visual. Konsep yang sama juga berlaku buat angka. Tolong ya, jangan pernah banjiri pembaca dengan angka yang nyebar nggak karuan di dalam teks. Susun aja pakai format tabel yang simple, bersih, dan punya label yang jelas. Dengan begitu, editor atau reviewer bisa dengan gampang memindai data Anda dan nemuin informasi yang mereka butuhin tanpa harus ngerasa pusing duluan. Bagian 5. Ranjau pengajuan. Naskah Anda udah rampung dan luar biasa. Tapi awas, tahap pengajuan ini sering banget jadi kuburan buat banyak penulis. Yuk, kita bahas cepat 5 kesalahan fatal pertama yang bikin naskah Anda langsung ditolak seketika. 1. Salah alamat. Ngirim riset kedokteran ke jurnal manajemen, ya jelas langsung masuk tempat sampah. 2. Masa bodoh sama format. Kalau jurnalnya minta huruf Arial, ya jangan iseng pakai Times New Roman. 3. Daftar pustaka yang berantakan atau dari sumber antah berantah yang nggak kredibel. 4. Pakai bahasa gaul atau obrolan santai di naskah akademik. Dan 5. Nyembunyiin detail metodologi sampai-sampai validitas riset Anda dipertanyakan. Lakuin ini dan Anda dapat tiket jalur cepat menuju penolakan. Nah, 5 sisanya ini jebakan administratif, kayak lupa ngunggah surat pengantar atau form etika. Terus, ngebiarin skor plagiarisme tembus di atas 20%. Atau nih, yang super konyol tapi sering banget kejadian, jurnalnya minta ulasan buta ganda atau double blind review, alias nama penulis disembunyiin, Anda malah nulis nama gede-gede di halaman pertama. Ya ampun, ini semua murni karena males baca buku panduan dan terlalu buru-buru pengen cepat beres. Ingat, selalu lakuin pengecekan kualitas akhir secara ketat sebelum nekan tombol kirim. Terakhir, bagian 6, bos terakhir. Kalau Anda berhasil lolos dari ranjau pengajuan, siap-siap berhadapan sama sang penjaga gerbang, para reviewer. Bayangin Anda buka email, dapat notif revisi mayor, dan ada beberapa komentar reviewer yang bahasanya, aduh nusuk banget ke hati. Apa yang harus dilakuin? Pakai aturan 24 jam. Tarik nafas panjang, tutup laptop Anda, dan pergi cari kopi atau jalan-jalan. Pokoknya jangan pernah ngebales saat lagi emosi meledak-ledak. Respon yang defensif itu cuma bakal ngehancurin peluang Anda. Kasih waktu ke diri sendiri buat adem selama sehari penuh, baru deh mulai nyusun balasan. Harus diakuin, kadang reviewer juga bisa keliru atau punya sudut pandang yang beda, dan Anda sah-sah aja kok buat nggak setuju. Tapi ini rahasia dapurnya, tolaklah dengan elegan, sopan, dan tentunya ilmiah. Pakai frasa emas ini. Bilang aja, kami memahami kekhawatiran Anda, namun kami dengan hormat tidak sependapat karena metode kami didukung oleh literatur A, B, dan C. Keren kan? Anda tetap gigih pertahanin argumen Anda, tapi kerasa banget keanggunan akademisnya. Terus gimana cara balesin semua komentarnya? Anda harus bikin surat balasan yang sempurna. Buka dengan ucapan terima kasih yang tulus, kasih ringkasan singkat soal perombakan besar yang udah Anda lakuin. Habis itu, dan ini harga mati ya, Anda wajib ngerespon setiap komentar mereka, poin per poin. Jangan sampai ada yang kelewatan satu pun. Kasih tunjuk halaman dan paragraf persisnya di mana revisi itu Anda buat. Editor itu cinta banget sama penulis yang rapi dan terorganisir. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir sesi. Dari ngebangun fondasi yang kokoh, nyusun struktur sampai nengahin perdebatan sama reviewer, sekarang bola ada di tangan Anda. Apakah kerja keras, deretan data, dan ide-ide brilian Anda bakal berakhir cuma jadi draft usang di folder laptop, ataukah Anda siap merapikannya dan ngelempar karya itu keluar sana buat ngubah dunia? Jangan biarin riset Anda tenggelam. Ikutin panduan kita tadi, tarik nafas panjang, dan siap-siap tekan tombol publikasi. Terima kasih banget udah nemenin saya ngobrol di sesi penjelasan kali ini. Sampai jumpa lagi dan selamat menulis!